warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori belajar menurut pandangan behaviorisme dan landasan prinsip serta penerapan dalam pembelajarannya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf gitu, off cam dikarenakan jaringannya lagi kurang bagus. Dan juga sebelumnya itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk kelompoknya. Silakan aja. Yang pertama itu ada Indriani Sitiaulia, terus ada YS Alaleno, dan yang ketiga itu ada saya sendiri, Rizky Nurul Awalin. Nah, untuk materi yang pertama itu ada behaviorisme yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi, behaviorisme itu merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur dan diamati dan juga dihasilkan oleh respon terhadap rangsangan. Terus tanggapannya itu terhadap rangsangan itu dapat diperkuat dengan umpan balik baik itu positif maupun itu negatif. Selanjutnya. Nah, terus lanjutnya itu ada menurut pendekatan behavioristik, belajar itu dapat dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku amati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Nah, pendekatan behavioristik ini berkembang melalui eksperimen-eksperimen baik pada manusia maupun pada hewan. Menurut Kusmintardo dan Majita 2011. Selanjutnya. Nah, terus di sini juga ada tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama itu ada Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Terus stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sebenarnya itu. Yang kedua itu ada Urhus Frederick Skinner pada 1904 sampai 1990. Nah, menurut Skinner ini, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya. Nah, terus respon yang diterimanya itu seorang tidak sederhana itu dikarenakan stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Nah, terus respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Nah, konsekuensi-konsekuensi inilah yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Baik, dari saya cukup sekian. Mungkin materi yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh Indrani. Persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Iki. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip umum behaviorisme. Teori behaviorisme ini yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dan respon. Secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang sangat penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya itu, guru banyak memberikan stimulus dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward yang berfungsi sebagai penguatan terhadap respon yang telah ditunjukkan. Dan prinsip-prinsip ini yang pertama ada prinsip tingkah laku. Prinsip tingkah laku ini beranggapan bahwa yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Lalu,
Apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Begitupun sebaliknya, apabila kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku itu tidak dianggap belajar. Lalu yang kedua ada stimulus dan respon. Stimulus ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik, sedangkan respon itu merupakan reaksi peserta didik terhadap stimulus yang telah diberikan. Stimulus dan respon ini merupakan hal yang sangat penting pada teori ini karena hal ini merupakan bisa diamati. Lalu yang ketiga ada reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku. Dan penguatan ini berupa penguatan positif maupun penguatan negatif. Penguatan positif ini merupakan konsekuensi positif yang mendorong pada suatu perilaku tertentu dengan tujuan untuk kemungkinan terulang kembali perilaku positif itu sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan reinforcement negatif itu merupakan suatu perilaku yang diterapkan untuk menghilangkan sesuatu yang negatif. Yang akibatnya hal itu juga meningkatkan kemungkinan respon negatif yang muncul akan diulang kembali. Slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada penerapan teori behaviorisme. Yang pertama, guru harus menyusun materi secara lengkap dan jelas. Lalu guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Guru dituntut memiliki kemampuan untuk memberikan penguatan dan guru itu mengevaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Selanjutnya. Implikasi terhadap belajar pembelajaran. Dan implikasinya itu yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa dengan manfaat yang telah diperoleh, lalu memperoleh gambaran awal mengenai kemampuan siswa. Yang ketiga, merencanakan materi yang akan diajarkan, dan yang terakhir, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih ya kepada Intiani. Mungkin sekiannya dari kelompok kami. Saya izin konfirmasi juga untuk YS Alaleno tidak dapat masuk ke Zoom dikarenakan mungkin ada kendala gitu. Mungkin sekiannya dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada langsung yang kelompok mungkin. Sudah ada? Sudah ada. Mohon maaf ya.
Langsung saja ya, dari kelompok 4 sendiri akan mempresentasikan hasil kerjanya, yaitu mengenai teori belajar menurut pandangan kognitif dan landasan filosofis serta penerapannya dalam pembelajaran, di mana di sini saya ditemani oleh Fauji Effendi. Langsung saja, Jeng. Nah, baik, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran dalam pandangan kognitivisme beserta teorinya, di mana menurut tokoh kognitivisme ya sudah terpopuler juga, beliau mengatakan bahwa jika teori pembelajaran kognitivisme ini adalah suatu proses pembelajaran melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Jadi dalam teori ini lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar, sehingga tidak hanya menghafal tetapi lebih memaknai sejauh mana pembelajaran dapat dipahami melalui perkembangan peserta didik. Selanjutnya. Nah, pandangan Islam terkait kognitivisme gitu. Di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa manusia pada saat dilahirkan tidak mengetahui apapun, tetapi Allah membekalinya dengan kemampuan penginderaan dan hati untuk mendapatkan pengetahuan. Penjelasan ini dapat ditemui dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Untuk ayatnya boleh dilihat ya oleh rekan-rekan sendiri, dan untuk artinya yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, oleh karena itu, perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu. Memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh. Dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini gitu, bahwa kemampuan mendengar anak sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Lanjut. Makhluk berakal sebagai salah satu landasan filosofis pembelajaran dalam teori kognitivisme pada manusia. Nah, kata kunci dari kognitivisme ini yaitu memahami akan suatu hal gitu. Boleh melalui cara persepsi, pikiran, ingatan, serta pengolahan informasi sehingga dapat dipahami dengan baik oleh manusia. Manusia merupakan makhluk yang unik di mana dibekali pikiran oleh Tuhan sekaligus yang membedakan dengan makhluk lain. Nah, dari aspek tersebutlah pemahaman lahir menjadi dasar dari teori kognitivisme yang dibahas pada pertemuan ini. Nah, melalui rasa keingintahuan manusialah segala peradaban dapat terbentuk. Dari sini kita dapat mengetahui jika keingintahuan hasil dari buah akal manusia melalui proses pembelajaran dalam hidupnya. Maha benar Allah gitu pada firman ayat di atas tadi, jika manusia ketika lahir sudah dilengkapi panca indera yang unik sebagai bekal untuk mengembangkan aspek kognitivitas tersebut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai proses-proses pemahaman peserta didik menurut pandangan kognitivisme. Pemahaman peserta didik pada lazimnya disesuaikan dengan kebutuhan serta tipe kepribadian dari peserta didik gitu. Kelompok kami menyimpulkan gitu beberapa proses yang umum ditemui dalam perkembangan pembelajaran yang senada dengan teori ini. Yang pertama yaitu mengenai skema, di mana skema ini merupakan proses adaptasi peserta didik dengan hal-hal baru dalam hidupnya. Kemudian asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan belajar memahami sesuatu yang baru dengan menghilangkan prinsip yang sebelumnya dipegang oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu akomodasi, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai ekuilibrasi, di mana menyeimbangkan antara pemahaman baru dengan pemahaman yang sebelumnya didapatkan oleh peserta didik. Yang selanjutnya.
Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif pada peserta didik menurut Piaget. Tahap sensorik motorik yaitu di mana berusia 0 sampai 2 tahun dan tingkah laku serta pemahaman masih pemula gitu dan cenderung mengikuti naluri dan tata kebiasaan dari orang tuanya. Nah, yang selanjutnya itu tahap operasional itu pada umur 2 sampai 6 tahun, di mana mulai timbulnya kesadaran alamiah pada anak. Kemampuan berbahasa yang mulai membaik, mulai mengamati lingkungan, serta memahami segala sesuatu hal yang baru ia temui. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, di mana tahap tersebut pada usia 6 sampai 12 tahun, di mana pematangan pola pikir dengan menyesuaikan antara pengalaman dan kehayalan peserta didik, serta mulai memahami perannya di lingkungan tempat ia tinggal. Nah, selanjutnya yaitu tahap operasional formal, di mana pada usia 12 sampai 18 tahun. Pola pikir peserta didik sudah sistematik, rasional, dan mulai mengambil peran dalam lingkungan masyarakat serta mulai peka terhadap isu sosial yang mampu ia pahami. Yang selanjutnya yaitu tahap matang ya pada usia 18 tahun sampai dewasa, di mana fase tersebut fase tambahan di mana peserta didik sudah benar-benar menyeimbangkan antara pola pikir dengan perasaan terhadap segala fenomena yang ia terima sebagai perkembangan dari pembelajaran hidup. Yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik, kemampuan, dan keterampilan kognitif pada peserta didik. Nah, perkembangan kognitif di peserta didik memiliki beberapa karakteristik ya, khususnya seiring perkembangan individu. Yang pertama yaitu mengenai persepsi, di mana kemampuan seseorang dalam memahami dan mengartikan suatu objek melalui panca indera yang ia miliki guna menyaring dan memahami situasi yang ada. Yang kedua yaitu memori, di mana setelah seseorang berhasil memahami suatu objek, maka biasanya ia akan menyimpan informasi yang ia dapatkan dalam memorinya, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang selanjutnya mengenai atensi, yakni mempraktikkan pemahaman yang didapat melalui gambaran atau tindakan sesuai dengan yang ia pahami gitu. Atensi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana peserta didik memahami suatu objek melalui cara identifikasi oleh panca inderanya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kepribadian sebagai bagian dari perkembangan kognitivisme pada peserta didik. Nah, yang pertama ada kepribadian introvert ya, yakni jenis kepribadian yang cenderung tertutup dan lebih menyukai sisi individual. Yang selanjutnya yaitu ambivert, yakni kepribadian seseorang yang berada di pertengahan di mana sifatnya yang mengalir dan ongoing gitu. Kepribadian ini cenderung loyal dalam memahami segala informasi baru dan mengedepankan pemikiran yang relatif matang. Nah, yang terakhir yaitu mengenai ekstrovert. Nah, yakni kepribadian yang terbuka dan menyukai hal-hal yang berbau sosial. Dalam perkembangan kognitivisme, kepribadian seperti ini lebih peka terhadap isu sosial dan lebih sisi kepemimpinan. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fauzi Effendi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nupus yang telah memberikan kesempatan untuk dapat ikut menjelaskan materi tentang perkembangan kognitivisme ini. Jadi, pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai literasi humanistik. Literasi humanistik ini singkatnya adalah sebuah cara bagaimana kita dapat memahami diri kita sebagai manusia seutuhnya, atau nantinya itu bersinkronan dengan paham humanisme di mana dapat memanusiakan manusia seutuhnya gitu. Nah, kemampuan literasi humanistik ini pada abad 21 ini sangat penting ditanamkan dalam setiap diri peserta didik gitu. Nah, literasi humanistik sendiri digadang-gadang sebagai pembentukan manusia yang produktif dan unggul pada abad sekarang yang siap menghadapi era globalisasi, revolusi 4, dan juga era society 5. Nah, berikut adalah poin-poin yang berkaitan dengan aspek literasi humanistik tersebut. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi yang baik gitu, atau bisa dikatakan kemampuan berpublic speaking. Kenapa? Karena di abad 21 ini perkembangan arus globalisasi dan lain sebagainya itu tidak terlepas dari kemampuan kita membangun sebuah relasi dengan orang lain secara baik dan benar.
Selanjutnya adalah kolaborasi atau kemampuan kita untuk dapat bekerja sama, baik itu dalam merealisasikan sebuah tujuan atau lain sebagainya, hingga akhirnya hal yang diplankan itu dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah berpikir kritis, artinya dapat menyikapi segala fenomena yang ada di lingkungan kita itu secara rasional dan juga dapat menemukan solusi yang diberikan untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan jiwa yang kreatif dan juga inovatif terhadap segala aktivitas kehidupan manusia. Next. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitivisme. Yang pertama adalah faktor hereditas. Nah, faktor hereditas ini adalah daya intelektual seseorang yang kerap ditentukan oleh garis gen orang tuanya. Jadi, ini tuh tidak terlepas dari pengaruh kedua orang tuanya yang menurunkan sifat, pemahaman, dan lain sebagainya kepada anaknya gitu. Sehingga ini murni diturunkan berdasarkan pola ataupun gen dari orang tuanya. Misalnya, seorang ibu biasanya menurunkan sisi kecerdasannya, sedangkan seorang ayah biasanya menurunkan sisi fisiknya kepada anaknya nanti gitu. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh di mana ia bergaul dan berkembang gitu. Faktor lingkungan ini seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, pekerjaan, dan bahkan tekanan sosial pun yang ada di lingkungan masyarakat itu juga dapat mempengaruhi bagaimana seorang dapat berkembang dalam hidupnya. Selanjutnya adalah pengalaman. Artinya pengalaman sangat penting dalam membentuk pemahaman seorang manusia gitu. Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru terbaik gitu. Nah, yang terakhir adalah keadaan ekonomi yang silinear dengan keadaan pendidikan. Artinya, di abad 21 ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya kemampuan seseorang untuk menggapai sebuah pendidikan itu harus disamakan dengan keadaan ekonominya. Dalam artian mungkin saja ada beberapa pendidikan, platform, dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu keadaan ekonomi yang membaik akan menghasilkan keadaan pendidikan yang membaik dan nantinya akan mencetak generasi bangsa yang berkembang secara kognitivisme dengan baik gitu. Mungkin next selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada penerapan teori kognitivisme dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama di sini ada mengajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalisasi gangguan dalam proses pembelajaran agar pemahaman dapat terserap dengan baik. Karena pada dasarnya teori kognitivisme ini benar-benar berfokus kepada bagaimana seorang itu memahami segala sesuatu yang ada atau dia terima dalam proses pembelajaran, sehingga dia harus benar-benar fokus gitu. Nah, selanjutnya adalah mengajak diskusi dalam pembelajaran untuk mengembangkan daya berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, memahami perbedaan pola pikir antar teman sebayanya, sehingga menimbulkan tegang rasa yang sifatnya itu positif gitu. Selanjutnya adalah mengubah tata ruang, tempat duduk, dan pertukaran kelas agar peserta didik mengembangkan pola akomodasi dan adaptasi yang sesuai dengan kepribadiannya gitu. Karena mau tidak mau sebenarnya keadaan lingkungan di tempat kita belajar itu juga mempengaruhi minat dan juga semangat kita buat belajar gitu. Selanjutnya adalah hindari perilaku yang membingungkan dan juga di luar nalar. Contohnya adalah ini lebih ke sisi bagaimana seorang pendidik dapat menjelaskan sebuah materi kepada peserta didiknya itu yang tidak ambigu dan tidak membingungkan. Artinya adalah seorang pendidik harus mampu menjelaskan segala sesuatu berdasarkan cakupan pemahaman peserta didiknya gitu. Selanjutnya adalah memperkuat memori peserta didik. Nah, biasanya dengan proses hafalan dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini ada sebuah brand, yang brand ini tuh merupakan bisa dikatakan langkah yang tepat pada abad 21 ini untuk menerapkan pola kognitivisme dalam pendidikan gitu. Nah, yang disebut sebagai integrated approach gitu, atau dikenal juga dengan pendekatan terpadu. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh John Dewey. Dengan pendekatan ini, siswa mengembangkan kemampuan nalar dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungannya dan juga pengalaman dalam hidupnya. Siswa dapat belajar menghubungkan apa yang telah dipelajarinya dengan hal baru yang mereka pelajari gitu. Adapun pendekatan terpadu bisa diartikan sebagai pendekatan yang memadukan dua unsur atau lebih dalam sebuah kegiatan pembelajaran atau bagaimana seorang peserta didik itu diajarkan untuk dapat multitasking gitu dalam setiap aspek pembelajaran gitu. Nah, unsur pembelajaran yang dipadukan dapat berupa konsep dengan proses, konsep dari suatu mata pelajaran dengan konsep mata pelajaran lain, atau dapat juga berupa penggabungan suatu metode dengan metode lain gitu.
Nah, pemaduan dilakukan dengan menekankan pada prinsip keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lain, sehingga diharapkan terjadi peningkatan pemahaman yang lebih bermakna dan peningkatan wawasan karena satu pembelajaran melibatkan lebih dari satu cara pandang. Tetapi keterpautan antara bahan ajar yang satu dengan bahan yang ajar yang lain itu harus saling terpadu gitu. Jangan sampai beda pembahasan karena nanti dapat menimbulkan hal yang mispersepsi gitu kepada peserta didiknya gitu. Jadi kita juga harus bisa memahami apakah multitasking ini memang benar layak dipadukan atau tidak dalam proses pembelajaran gitu. Nah, keterpaduan dalam pendekatan terpadu diciptakan melalui suatu jembatan untuk menghubungkan unsur-unsur yang akan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, next. Nah, ciri dari pembelajaran ITA ini adalah yang pertama adalah holistik. Adalah suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi gitu. Yang kedua adalah bermakna, yaitu keterkaitan antara konsep-konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran yang akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata di dalam kehidupannya gitu. Selanjutnya adalah aktif. Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Jadi pembelajarannya tidak hanya searah ceramah dari pendidiknya aja gitu, tetapi harus ada timbal balik antara peserta didik dengan pendidiknya gitu. Dan yang terakhir adalah di sini ada pemisahan antara bidang studi yang tidak begitu jelas gitu. Oke, next. Nah, adapun keunggulan dari brand tersebut adalah pertama, mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas, yang kedua, memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan keinginan dan kemampuan guru maupun kebutuhan dan kesiapan siswanya. Kemudian mempermudah dan juga memotivasi siswa untuk mengenal, menerima, dan menyerap semua pemateri yang dibahas, serta menghemat waktu, tenaga, dan juga sarana serta biaya pembelajaran gitu. Mungkin next. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penjelasan tersebut tentang pembelajaran kognitif dan penerapannya dalam pendidikan dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif ini sangat memegang peran penting dalam proses pembelajaran untuk memahami sesuatu. Perkembangan kognitif dalam pembelajaran pada manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebuah kemampuan dalam berpikir seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, cara berbahasa, kepribadian manusia, serta dalam cara pengimplikasiannya gitu. Agar kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal, maka sejak dini seorang anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan baik untuk mengembangkan kognitifnya gitu maupun perkembangan lainnya. Agar tercipta kepribadian yang baik pada saat anak tersebut tumbuh nanti dewasa dan dapat mengimplikasikan hal-hal yang baik di dalam lingkungannya. Oke, next. Nah, mungkin di sini ada beberapa referensi yang boleh rekan-rekan semuanya bisa membaca mengenai teori dari kognitivisme dalam proses pembelajaran. Di sini boleh dibaca untuk referensinya. Oke, next. Udah habis, Ci. Oke, mungkin seperti itu yang bisa disampaikan oleh saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Dan itu mungkin materi yang bisa kami sampaikan. Dan untuk kesimpulan juga tadi sudah disampaikan ya oleh Saudara Fauji. Nah, untuk diskusi karena ini Zoom-nya tidak premium ya, untuk diskusi kita buka di grup WhatsApp saja. Dan silakan rekan-rekan jika ingin ada yang ditanyakan, langsung saja ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.